Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran, semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Kekicil Timur kepada Bapak Yasin Abdillah SH dengan hormat disahkan. Wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita meraih keberkahan pada acara ini. Pembacaan doa ini akan saya bawakan berdasarkan agama Islam untuk saudaraku dan para hadirin yang dirahmati Allah yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, yang Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada kesempatan yang mulia ini kami bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup. Kini kami berkumpul dalam kebersamaan dalam rangka upacara pembukaan kegiatan menyongsong Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-78 dan peresmian Gedung Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara tahun 2023. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada kami semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga setiap langkah dan upaya yang dijalankan mendapat ridha dan berkah dari-Mu ya Rabb. Kami mohon ya Allah agar acara ini menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan, meningkatkan semangat beramal dan meraih keberkahan dalam setiap langkah kami. Ya Allah Azza wa Jalla, ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 ini kami mengucapkan terima kasih atas segala anugerah dan berkah yang telah Engkau curahkan kepada kami. Jadikanlah hari ini sebagai momen introspeksi diri dan pembaruan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di Kementerian Agama ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa mendedikasikan diri dalam melayani umat dan memperjuangkan keadilan serta ketentraman. Semoga setiap langkah yang kami ambil ya Allah dapat menjadi wujud nyata dari amal bakti kepada agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah ya Rabb, dengan rendah hati kami juga bermunajat kepada-Mu
dalam rangka peresmian gedung Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara. Kami berharap Engkau jadikan gedung ini sebagai tempat yang penuh keberkahan, menjadi wadah bagi pendidikan dan pembentukan karakter generasi penerus Islam yang cerdas, berakhlak mulia, yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ilahana ya Maulana, kami juga memohon kepadamu ya Allah agar semua pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan gedung ini, juga seluruh staf, guru-guru dan siswa-siswi sekolah ini, senantiasa Engkau limpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup mereka ya Rabb. Berikanlah kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam segala aspek kehidupan mereka. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bapak Ahmad Raharusun MPD, dengan hormat disilakan. Pak Kanwil, mohon maaf sebelum saya sampaikan laporan kegiatan pada hari ini, saya sampaikan salam hormat dari Pak Penjabat Bupati. Tadi beliau telepon langsung saya, beliau minta maaf kepada Pak Kanwil dan tamu dari Ambon, Pak Dr. Hasbullah, Pak Prof. Yance, bahwa beliau sebenarnya mau hadir tapi beliau sakit. Dan sekali lagi beliau menyampaikan salam hormat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ulangi lagi kayak pagi-pagi begini supaya malas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam salve. Yang saya hormati dan saya muliakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku. Mohon maaf saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Yamin SAG MPDI. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Penjabat Bupati, staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Yang saya hormati Pak Rektor IAKN, mohon maaf saya sebutkan namanya, Pak Prof. Yance. Yang saya hormati Bapak mantan Rektor IAIN, ini guru saya ini guru-guru saya semua di depan ini. Mohon maaf Pak Dr. Hasbullah Tosuta. Yang saya hormati ini guru saya yang sangat luar biasa, Pak Dr. Abidin Wakano, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual. Yang saya hormati, mohon maaf pendamping Pak Kanwil, saudara saya Ibu Nida Tamher, Ibu Haja, yang saya hormati dan saya banggakan. Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Maluku Tenggara, Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati dan saya cintai. Oh mohon maaf, Ibu Dharma Wanita Kotul juga hadir. Yang saya hormati Pak Pejabat, Bapak Pejabat Eselon 4 lingkup kantor wilayah Kementerian Agama dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang saya hormati Sohibul Hajat, Kepala wabil khusus ini Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara. Yang saya hormati
Bapak Ibu Kepala Madrasah, Kepala KUA, Bapak Ibu pengawas, penyuluh, penghulu, dan seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, baik PNS maupun P3K yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, inayah dan maghfirah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka kegiatan peresmian gedung baru ruang belajar MTS Negeri 1 Kabupaten Maluku Tenggara Langgur, dan sekaligus kick off Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Pak Kanwil yang saya hormati dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi saya secara pribadi maupun keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Kenapa? Karena alhamdulillah dua kegiatan besar telah dilaksanakan kemarin. Kenapa saya bahagia? Karena yang hadir ini adalah orang-orang yang terhormat. Kemarin telah kita laksanakan kegiatan yang dihadiri langsung oleh yang terhormat Pak Kanwil, kemudian dihadiri dulu oleh Pak penjabat bupati dan ibu, dan bapak-bapak, para cendekiawan, para ilmuwan, guru-guru saya juga hadir. Itu yang memang sangat saya merasa sangat berbahagia, yakni kegiatan dialog lintas agama dalam rangka menyongsong pemilu damai, dan kegiatan penandatanganan prasasti moderasi beragama yang alhamdulillah dicanangkan dua dari desa Provinsi Maluku, yaitu Desa Uhdir Tawun yang diresmikan langsung oleh staf sus Menteri Bidang Komunikasi Pak Wibowo kemarin. Ini yang sangat luar biasa, yang saya bahagia dan keluarga besar Kementerian Agama. Dan alhamdulillah hari ini dilanjutkan juga dengan satu kegiatan yang sangat luar biasa. Pak Kanwil, sekali lagi saya secara pribadi rasa bangga karena setiap momen-momen penting di Kabupaten Maluku Tenggara, sekalipun acara-acara sederhana, tapi bagi saya yang luar biasanya adalah Pak Kanwil dan Ibu bersedia hadir. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Artinya Pak Kan bisa memberikan dukungan moral kepada kami sebagai vitamin untuk kami kuat dalam bekerja. Oleh karena itu di mimbar ini saya minta ya Pak Kanwil tetap tuntun kami sebagai staf di bawahnya untuk tetap berkarya untuk daerah ini. Dan dari tempat ini juga saya sampaikan terima kasih banyak pada pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh staf sus Pak Kacer Hayaan. Ini dalam keluarga ini kan, itu bilang kata ini saya punya paman, tapi untuk bilang jangan panggil paman lah, panggil abang saja supaya ini kenapa saya sampaikan terima kasih, karena memang pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, baik mantan bupati dan alhamdulillah penjabat bupati ini sangat membangun komunikasi baik dengan Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dan bukan hanya kegiatan non fisik, tapi alhamdulillah pemerintah daerah juga membantu kami. Perlu saya laporkan buat Pak Kanwil bahwa tahun anggaran kemarin pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan membantu kami madrasah-madrasah, salah satunya Madrasah Seminari Negeri 1 Langgur, yaitu pemugaran gedung 2 lantai yang sebelah yang sementara dikerjakan. Jadi alhamdulillah kemarin lewat Hari Amal Bakti saya berbicara dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati yang langsung menjadi irupnya pemimpin upacara, dan waktu itu saya kumpul kepala-kepala sekolah semua, kita masuk Pak Bupati dan Pak Bupati panggil kepala dinas, dan ada sekitar 3 atau 4 madrasah yang mendapat bantuan hari ini. Maka pada kesempatan ini Pak KC saya sampaikan terima kasih atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Kanwil, wabil khusus Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan proyek untuk pembangunan gedung ini itu dilaksanakan langsung oleh CV Putra Karya Perkasa Pak Kanwil. Proses pembangunannya dimulai dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023, dan pekerjaannya
diselesaikan lebih awal dari kontrak yang dikerjakan. Dan saya sangat setuju sekali. Ya, pada kesempatan ini juga ya mungkin saya atas nama Pak Kanwil menyampaikan terima kasih banyak terhadap pihak ketiga CV yang telah melaksanakan pembangunan ini dengan baik sehingga selesai, belum batas waktu selesai sudah selesai. Dan perlu saya laporkan juga bahwa nilai kontrak proyek daripada kita punya bangunan ini yang sementara kita mau resmikan ini senilai 4 miliar 900 juta, terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan pengadaan meubilir lengkap, termasuk IT-nya juga ada dalam kontrak nilai 4 miliar 900 juta ini. Sementara pelaksanaan, insya Allah pelaksanaan kegiatan Hari Amal Bakti ini dilaksanakan hari ini yang ditandai dengan kick off oleh yang terhormat Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai dimulainya peringatan kegiatan ini sampai pada malam puncaknya, yakni insya Allah kita akan laksanakan acara Ramatama pada tanggal 7 Januari 2024. Dan ada pun beberapa kegiatan diantaranya yang disesuaikan juga dengan edaran Menteri Agama nomor 32 tahun 2023, yakni yang pertama adalah publikasi Hari Amal Bakti ke-78 ini sendiri, kemudian di talent kompetisi berbagai bakat yang dimiliki oleh para ASN Kementerian Agama, kemudian doa bersama dan donasi untuk Palestina. Dan perlu kami laporkan bahwa untuk donasi untuk Palestina ini kami bersinergi dengan seluruh masyarakat dan Kementerian Agama Kota Tual, dan kami melaksanakan donasi, dan kami sudah kirim donasi yang kami kirim dari masyarakat itu sekitar 258 juta yang kami sudah kirim lewat rekening Menteri Agama Kemanusiaan Kementerian Agama RI yang tembusannya kami sampaikan kepada Pak Kanwil. Dan untuk Kementerian Agama Kota Tual dan Maluku Tenggara secara institusi juga sudah menyampaikan di luar donasi daripada donasi kemanusiaan untuk seluruh masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Kemudian kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan pada Hari Amal Bakti terdiri pada lomba baca kitab suci dari 3 golongan, yaitu Hifdzul Quran dan Khatul Quran, Hifdzul Quran dan Tartil oleh untuk Islam, sementara lomba baca kitab suci oleh saudara-saudara kita agama Katolik dan agama Protestan. Sementara kegiatan-kegiatan selain kegiatan keagamaan juga kegiatan umum, yakni kegiatan pidato moderasi beragama, yang insya Allah mungkin setelah ini ada satu peserta yang tampil untuk Pak Kamil bicara, kita semua bisa lihat. Selain itu juga ada kegiatan olahraga yaitu badminton dan futsal yang insya Allah nanti sebentar mungkin Pak Kamil, dan akhirnya pada saatnya saya menyampaikan hormat kepada Pak Kanwil untuk bisa dapat menyampaikan sambutan sekaligus dapat meresmikan dan melepas balon gas sebagai tanda mulanya dilaksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sampai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku kepada Bapak Dr. Yamin MPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya mau katakan bahwa setiap saya menyampaikan sambutan, satu hal yang perlu saya lakukan adalah memperbaiki mic, karena rata-rata yang di setel, diatur ukuran mic-nya itu standar-standar semua. Dan bahkan pernah saya kayak sambutan, itu ada salah satu jajaran saya itu, karena ukurannya ikut ukuran saya, sehingga ketika dia berdiri tidak kelihatan. Jadi ada salah satu menak itu
ukurannya tidak sesuai, maka ketika dia berdiri itu yang kelihatan cuma kopiannya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Bupati, penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Pak Yance, Pak Kaceh Rahayaan, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita. Alhamdulillah ada Pak Dr. Habibie Wakano, Pak Dr. Hasbullah Toisuta. Kemudian yang saya hormati dan perlu kita banggakan adalah Rektor IAKN Ambon, Pak Profesor Pak Zaid Mahuru. Yang saya hormati juga Kepala Kemenak Kabupaten Maluku Tenggara dan Kemenak Kota Tua. Saya kalau lihat dua Kemenak ini, saya ingat dulu. Saya bersyukur mereka berdua ini jadi Kepala Kemenak. Kalau tidak, ini saya yang bahaya. Jadi alhamdulillah. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Dharma Wanita. Ibu jangan marah dulu, betul kan? Pasti ditangkap hormati. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kader Kementerian Agama Provinsi Maluku, Haja Ulida Lukman Tamher, lengkap. Singkuran. Yang saya hormati Ibu Ketua DW Kementerian Agama Kota Tual dan Maluku Tenggara yang setia mendampingi Ibu Ketua DW Provinsi, Bapak Ibu, para kepala madrasah yang hadir pada kesempatan ini, kepala KUA, para guru, Pokjawas, penyuluh agama, penghulu, dan seluruh ASN yang hadir pada kesempatan berbahagia ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, selaku orang yang beriman dan bertakwa sudah barang tentu senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa bersua di tempat ini. Yang terbayang dalam pikiran saya, tempat ini dulu di sini ada pohon mangga, di sini ada pohon asam jawa, di sini ada tempat duduk yang dibuat dari tembok, dan mau turun ke sini itu jalannya turun jauh. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan madrasah yang sudah sangat representatif, dan ini adalah merupakan salah satu kebanggaan kita semua. Ini namanya inovasi, memperbaiki sesuatu yang sudah ada agar lebih baik. Dan bahkan saya pertama datang ke sini, saya lihat bahwa gedungnya berlapis-lapis, tetapi sekarang tinggal satu lapis. Yang kita rencanakan adalah nanti ke depan gedungnya adalah bertingkat-tingkat. Setuju? Tergantung kepala madrasah saja. Kenapa tergantung kepala madrasah? Kalau kepala madrasahnya bagus dan mampu untuk mengatur ini agar lebih baik, tinggal dibicarakan dengan kepala Kemenak. Dan ini kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saya ngomong ini bukan karena saya dari sini, terus saya bilang begini atau KKN, bukan. Tetapi kita melakukan sesuatu itu karena memang ada keinginan orang lain untuk memperbaiki yang ada. Kemudian salam serta salawat marilah senantiasa kita aturkan dari junjungan kita baginda Rasulullah SAW, karena atas apa yang diamanahkan kepada kita, insya Allah kita akan senantiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin saya hormati,
Saya tentu sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, saya sangat berbangga dan bersyukur bahwa saya dengan adanya kegiatan ini saya bisa datang ke sini, bisa pulang kampung. Semestinya kegiatan ini kemarin tidak ada di dalam perencanaan acara, karena seyogianya peresmian itu biasanya ditandai dengan penandatanganan prasasti. Tetapi saya bilang ini bukan peresmian gedungnya, peresmian penggunaannya. Peresmian gedungnya itu nanti secara serempak dilakukan oleh Pak Menteri di seluruh Indonesia dengan jumlah sekian ratus bangunan SBSN di tahun 2023, baik itu KUA, madrasah, perguruan tinggi, dan pelayanan haji dan umroh terpadu. Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan 6 bangunan SBSN. Salah satunya adalah di Maluku Tenggara ini. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memperhatikan dunia pendidikan ini sangat serius. Tergantung dari kita bagaimana memanfaatkan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Saya berharap dengan adanya pembangunan gedung ini, yang muncul dalam pikiran kita adalah bagaimana kita menjaga, kita merawat aset ini adalah aset umat, aset anak-anak kita, aset generasi penerus kita, generasi yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Dan orang yang baik adalah orang yang selalu menghargai jasa perjuangan para pendahulu. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa kita boleh ada karena ada orang lain yang besarkan kita. Itu perlu kita yakini. Kita tidak bisa berdiri di tempat ini kalau tak ada guru-guru kita, tak ada orang yang membimbing kita. Itu pantas kita berikan apresiasi kepada mereka. Kemudian yang kedua, selain daripada kita mampu menjaga, merawat, kita juga harus mampu menciptakan inovasi-inovasi. Baik inovasi dalam peningkatan kualitas sumber daya anak didik itu sendiri, maupun inovasi dalam rangka meningkatkan sumber daya atau kompetensi para peserta didik atau para guru, para pegawai, agar nantinya mereka dapat melaksanakan 3 kompetensi yang diharapkan, baik itu kompetensi dasar, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. 3 kompetensi ini jika kita tidak asah, kita tidak atur dengan baik, kita tidak tingkatkan, maka sudah barang tentu harapan kita untuk mencapai apa yang diharapkan visi misi Kementerian Agama ke depan tentu tidak akan bisa berlangsung. Dalam dunia transformasi digital seperti ini sangat diharapkan bagi para guru, para pegawai, semuanya mampu mengambil bagian dalam rangka menyambut era transformasi seperti ini. Jangan kita mundur ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital. Tetapi kita harus dituntut bagaimana kita harus mampu berinovasi, belajar, bagi yang tidak tahu belajar, banyak bertanya, kemudian apa yang diharapkan nanti insya Allah bisa tercapai. Yang selanjutnya saya berpesan kepada kita semua bahwa terutama kepada para ASN, Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, dan juga para pejabat eselon 4 yang hadir dari kedua Kemenak ini. Saya mau katakan bahwa sekarang ini kita dihantui dengan berbagai macam persoalan. Persoalan yang saat ini kita hadapi, di selain daripada ketertinggalan kita dalam mengelola informasi lewat media sosial, kita juga diharapkan dengan persoalan persoalan hati. Ini saya bicara supaya kita bisa paham. Dunia ini adalah, kalau kemarin kita berada pada satu tatanan di mana kita diajarkan untuk bagaimana menguasai teknologi dan informasi, tetapi kita juga saat ini dihadapkan dengan bagaimana kita mengelola apa yang disebut dengan bahasa lagi tren saat ini, mengelola sumber daya kita terkait dengan persoalan-persoalan kepo.
Tahu persoalan kepo ke situ? Kepo. Siapa tahu persoalan kepo? Persoalan kepo, ingin tahu, suka cari kesalahan orang, gosip. Ini juga perlu dikelola. Kau dengar seperti begini. Kau dengar ini tuh pakai Menak Maluku Tenggara nih, semua pindah. Dia mau ditarik di Kanwil. Itu kepo tuh. Maksud saya, jangan kita mengurusi hal-hal yang menjadi kebijakan pimpinan. Tetapi bagaimana kita diharapkan mampu untuk mengurusi diri kita dalam rangka peningkatan sumber daya yang ada. Kita mampu berinovasi, atau bagaimana kita mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan. Itu saja. Ada lagi bilang begini, dia bilang bukan Kemenak Maluku Tenggara saja, dia Bapak Piara lain, Kemenak Kota Tua lain, katanya mau tarik Kanwil lain. Ketika hal ini sampai ke telinga saya bilang ini siapa yang kepo? Jangan kita berpikir tentang hal-hal begitu. Yang paling ancur lagi, kamu sudah dengar? Belum. Pendengar itu, jadi itu mengedepankan persoalan-persoalan meningkatkan sumber daya untuk anak-anak kita, untuk institusi di mana kita berada. Karena kan tugas kita kan cuma dua, melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara yang terkait dengan bidang keagamaan dan membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, olehnya itu saya berharap kalau ada punya kaitan dengan persoalan membantu kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah, saya sudah barang tentu selaku kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, baik itu dari tingkat provinsi sampai kepada kabupaten kota. Karena kita tahu bahwa peletakan batu pertama pembangunan gedung ini itu diletakkan oleh Bapak Gubernur Maluku pada beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah setelah beliau letakkan bukan saja satu titik, peletakan batu pertama ini dan peletakan batu pertama yang ada di Min 1 Tual, kemudian dengan balai nikah dan manasik haji yang ada di Kota Tual. Alhamdulillah pembangunannya yang saat ini kita sudah lihat bersama, dan kita harapkan agar nantinya di tahun mendatang pembangunan seperti ini juga bisa muncul dan berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terutama saya lihat Kepala Madrasah Aliyah Maluku Tenggara saat ini lagi bergegas. Maksudnya bergegas itu bukan mau pindah. Kan ketika itu bicara ini kan harus jelas. Saya kalau saya kan yang grup kepo ini kan cepat. Ya. Dia bergegas meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Kalau kita bicara tentang infrastruktur, kan Pak Presiden itu jadi lantik dulu, dia punya 5 tugas. Tugas yang pertama, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang program pemerintah dalam berbagai bidang. Nah itu 2, yang ketiga adalah pemangkasan birokrasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan layanan transformasi digital. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada pada titiran itu, dan itulah yang disebut dengan era disrupsi. Nah, kalau saya bicara tentang era disrupsi hari ini, berarti kita bicara sampai sore. Kenapa? Sebab Bapak Ibu saat ini kita semua sudah berada di era disrupsi 4.0 dan menanjak kepada 5.0. Hari ini bicara tentang era disrupsi karena era disrupsi diperhadapkan dengan disrupsi bidang teknologi yang berkembang dari HP center menjadi Android, kemudian dan seterusnya. Kemudian ada juga disrupsi di bidang ekonomi. Dulu orang belanja apa-apa lari ke pasar, saat ini sudah tidak lagi lari ke pasar. Semua serba online. Mau beli apa saja ada.
Sekarang beli kopiah ada lewat online, mau beli bibir merah lewat online, mau beli apa yang di pipi sini apa? Asedo ya. Nah, itu sekarang lewat online. Dan bahkan sekarang layanan proses pernikahan itu lewat online. Mau cari suami lewat, nah mau ganti istri lewat, nah itu ya bahaya. Mau cari istri lewat online, dan bahkan banyak yang cari istri itu, para duda itu lewat online, dan tidak jarang mereka terjebak dengan online. Karena online itu biasanya asli berbeda dengan casing. Betul nggak sih? Hari ini foto profil dia, wah kayak Meriam Belina. Lihat profil, weh cantik. Nah, jadi kadang-kadang orang selfie itu dosen sadar. Selfie begini, kan tangan dapat lihat. Jadi ada terjadi pertentangan. Dia pun kulit muka ini akan cuma putih sebatas muka saja. Tapi ketika lihat dapat lihat sedikit, kok beda? Saya itu bilang apa namanya, cahaya kamera yang saya bagus. Padahal bukan, itu memang karena aslinya begitu. Cari istri, para duda itu lewat online, sehingga pernah ketipu. Dan ini biasanya itu dilakukan oleh para KUA, menikahkan orang yang cari pasangan lewat online. Jadi ketika mau proses pernikahan, istri itu calon tidak mau bertemu secara langsung. Awalnya pertukaran cincin, sodorkan tangan. Ketika sodorkan tangan, pasang cincin, yang laki-laki dia bilang, kayak dia tangannya berbeda dari muka. Dia bilang, itu kan tangan mungkin karena panas, naik ojek dan sebagainya. Nah biasanya kan begitu. Ketika ketemu asli berbeda. Nah itu casing itu biasanya jangan mudah dipercaya. Jadi maksud saya, jadi bapak ibu kalau sudah punya, yang bapak-bapak kalau punya istri cantik-cantik seperti begini, jangan cari casing yang lain-lain. Tetap bertahan dengan yang ada saja. Karena memang ini casing asli. Jadi jangan cari yang casing di online itu, biasanya itu terkecoh nanti. Kemudian yang berikutnya bapak ibu, saya meminta kepada kita semua, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Hari ini boleh kita menikmati gedung ini. Menciptakan, membuat satu gedung ini biayanya tadi kurang lebih 4 miliar. Dan 4 miliar itu sangat besar. 4 miliar sangat besar itu, dan dia sangat berpengaruh dalam sisi proses transaksional. 4 miliar kalau ketong beli kerupuk saja, ketong kumpul di sini dia lebih tinggi dari gedung itu. Seperti itu. Jadi saya harapkan agar gedung yang dibangun ini tolong dijaga, dirawat. Jadi Pak Kepala Madrasah, saya juga berpikir kalau umpamanya gedung-gedung ini ada coretan-coretan, itu tolong cepat diantisipasi. Caranya apa? Cepat dibersihkan. Itu cara merawat yang sederhana. Jangan sampai lihat coret-coret, tanda-tanda sepatu, terus biarkan saja begitu. Itu artinya tidak peduli. Berapa banyak madrasah-madrasah kita kalau kita ke daerah itu tidak terawat. Karena kepedulian dari guru, kepala madrasah, dan ASN yang ada sih tidak ada. Nah, saya lihat ini kan tembok di depan sana kan dia pucat-pucat itu. Bahkan cat tahap-tahap. Saya yakin dan percaya ini karena mendadak. Saya bikin ini mendadak, dan saya suka ini bikin mendadak begini supaya saya melihat yang asli. Nah, seandainya kalau ini direncanakan dari awal, pasti tembok sana terus cat bagus-bagus. Dan saya hafal kerja ini. Nah, rencana kemarin kan kita cuma acara dialog saja. Tapi saya bilang pakai menak, coba bikin acara satu lagi yang bisa kita lakukan. Dan saya mau lihat langsung kesiapan, dan saya tidak mau barang yang bahasa yang orang bilang ya apa, palsu-palsu, saya tidak mau. Nah, tanya kan sekarang saya kenal kan, tembok di sana itu kan tidak dibikin rapi, ini kurang perawatan.
Jangan begini, kalau begini berarti tidak punya inovasi. Mana Pak Amir? Pak Amir? Nah, supaya ente tahu kita suka yang model begitu. Baru pas buat temangan akan lah. Bagaimana gedung baru mau dapat di sebelah ini? Kalau yang itu sosok memperoleh dia. Belum rencana bongkar ini. Nah begitu. Jadi usahakan yang seperti begini dijaga, dirawat. Kemudian selanjutnya untuk mobiler dalam perjalanan, mobilernya itu berbeda dengan mobiler yang zaman sekarang. Dia itu mobiler zaman now. Jadi kursinya, mejanya itu bisa di setel-setel. Dan bahkan saya bilang kalau ada meja dan kursi ya bisa pakai remote kayak tempat tidur rumah sakit itu, pakai itu saja. Tapi nampaknya belum ada kursi yang bisa pakai tombol jenis begitu. Kalau ada saya suruh cari yang bagus. Tetapi insya Allah yang datang ini mobilernya yang bagus-bagus. Dulu kita masih mengenal mobiler dari kayu. Sekarang ini kayu yang ada zaman. Semua mobilernya insya Allah ada yang dari besi. Nah, kemudian ada kekurangan juga yang sudah dilaporkan. Pak Amir ini suka berkomunikasi dan menyampaikan kekurangan. Saya bilang kenapa itu sampai kekurangan ke kepala Kemenak saja, itu langsung. Dia bilang saya biasanya kan siaran langsung kan lebih cepat daripada siaran tunda-tunda gitu. Saya bilang hanya kemauan saya ini yang di Maluku Tenggara, Kota Tual saya yang bisa bicara langsung dengan Kanil. Ini ada apa sebenarnya? Saya kan pada di sana tuh. Nah, ini. Dukung apa? Istilah seperti begitu. Jadi untuk mobilernya dalam perjalanan, kemudian persiapan pembangunan tahap berikutnya segera diusulkan. Ya, semasa kita masih bisa berbuat yang terbaik, maka kita akan lakukan yang terbaik. Kemudian untuk yang Madrasah Aliyah, saya sudah bilang nih, segera lakukan perubahan dan insya Allah nanti untuk SBSN tahap berikutnya juga bisa sampai untuk Madrasah Aliyah. Dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya menggunting kita peresmian penggunaan gedung belajar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Maluku Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa. Mau Pak, ada yang saya Pak. Sudah biasa. Iya. Anda sudah yang kelas sarjana ini sudah kelas sarjana. Iya. Iya. Ada. Kelas siap. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara. Sambil diiringi oleh sampra dari siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara. Sudah, kick off di sana. Yang lain